الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، الحمد لله, kita memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam rangka mensyukuri nikmat yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan kepada kita, nikmat kesehatan dan juga kesempatan, nikmat taufik, sehingga kita semua dimudahkan di dalam melaksanakan perintah Allah Azza wa Jalla. Mensyukuri nikmat Allah Azza wa Jalla hukumnya wajib. Barang siapa yang tidak bersyukur terhadap nikmat yang Allah berikan, maka nikmat tersebut akan dicabut oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala dan akan diancam dengan api neraka. Akan tetapi jika nikmat tersebut bisa disyukuri, maka Allah akan menjaga nikmat tersebut, bahkan Allah akan memberikan tambahan. Nikmat yang begitu besar yang Allah berikan kepada kita, nikmat yang begitu banyak, tidak bisa dihitung. Karena Allah Taala sendiri yang menjelaskan bahawa nikmat itu tidak bisa dihitung. Allah berfirman, "Wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha innal insana la zalumun kafar." Dan jika kalian menghitung nikmat Allah, pastilah kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Sungguh manusia itu banyak melakukan kezaliman dan juga kufur terhadap nikmat. Semoga dengan hadirnya kita di salah satu rumah dari rumah Allah Tabaraka wa Ta'ala di masjid ini, dalam rangka melaksanakan perintah Allah salat maghrib berjamaah dan sambil menunggu salat isya, semoga Allah masukkan kita kepada golongan hamba-hambanya yang bersyukur. Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan semoga apa yang Rasul janjikan untuk kita daripada pahala kebaikan bagi orang-orang yang bertafaqquh fid din, bagi orang-orang yang belajar ilmu agama, bagi orang-orang yang duduk di majelis ilmu, bagi orang-orang yang duduk menunggu waktu salat, ya, banyak kebaikan pahala yang didapatkan. Semoga Allah Tabaraka Taala
memberikannya kepada kita di dunia wal akhirah, di dunia dan di akhirat. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Taala, kita masih berada pada pembahasan akhlak atau bab yang pertama, yaitu akhlak seorang muslim bersama Rabbnya, penciptanya. Akhlak seorang hamba kepada penciptanya. Yang pertama yang kemarin kita bahas adalah hati mukmin yang senantiasa hatinya terjaga ataupun bangun ataupun hidup dengan zikir kepada Allah Tabaraka wa Taala. Kemudian hendaklah seorang muslim yang benar-benar dia seorang muslim, ya, sebagaimana kita sebutkan di awal bahwa jika seorang mukmin maka hendaklah keimanannya adalah keimanan yang jujur, keimanan yang benar. Jika dia seorang muslim, hendaklah Islamnya Islam yang benar, ya, bukan Islaman. Ya, bagaimana Islaman? Ikut-ikutan. Ya, tidak mengetahui ilmu, mengikuti kemana angin berhembus. Ketika dia beribadah hanya ikut-ikutan saja, atau sesuai dengan apa yang terlintas di dalam hatinya. Ketika dia ingin salat, maka dia salat. Ketika dia malas, maka dia tinggalkan salat. Ya. Bukan itu seorang mukmin yang sejati. Ya. Adapun muslim yang benar adalah muslim yang hatinya senantiasa terbuka. Hatinya terbuka memperhatikan keindahan dari ciptaan Allah Tabaraka wa Taala. Ya. Hatinya senantiasa melihat, memperhatikan bagaimana keindahan dan keagungan ciptaan Allah Tabaraka wa Taala. Memperhatikan langit, memperhatikan benda atau makhluk yang ada di langit. Ada yang tampak dan ada juga yang tidak tampak dalam pandangan manusia. Ya. Ketika dia memperhatikan alam semesta, maka dia yakin bahwa yang mengatur alam semesta ini adalah Allah Tabaraka wa Taala. Bahkan yang mengatur urusan manusia adalah Allah Tabaraka wa Taala. Ya. Ketika kita membaca suratul Fatihah, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, segala puji bagi Allah, Rabb atau Tuhan seluruh alam. Apa makna Rabb di sini? Segala puji bagi Allah yang menciptakan seluruh alam, yang menguasai seluruh alam, yang mengatur seluruh alam. Ini namanya Rabbil Alamin. Ya. Dia memperhatikan alam semesta,
kemudian dia mengambil ibrah dan pelajaran, dia melihat ada pengaruh yang besar terhadap kekuasaan Allah Tabaraka wa Ta'ala pada setiap sendi-sendi kehidupan, pada setiap celah dari celah kehidupannya, ya, pada setiap apa yang dia saksikan, kejadian-kejadian yang ada di alam semesta ini, ya, dia ambil pelajaran, maka dengan itu akan bertambah imannya kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, bertambah zikirnya dan bertambah tawakkalnya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahar laayatin liulil albab. Sesungguhnya pada penciptaan langit dan bumi dan pergantian malam dan siang, sungguh merupakan tanda-tanda yang jelas bagi orang-orang yang menggunakan akalnya, bagi orang-orang yang memiliki akal dan menggunakan akalnya. Jadi Allah Tabaraka Ta'ala menjelaskan di sini bahwa pada penciptaan langit, pada penciptaan bumi, pergantian siang dan malam, ada apa di sana? Ada tanda-tanda. Tanda apa? Tanda-tanda kebesaran Allah, tanda-tanda keesaan Allah, tanda-tanda keagungan Allah Tabaraka wa Ta'ala. هو الذي جعل الليل والنهار خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. Dialah Allah yang menjadikan, ya, malam dan siang itu berganti. Untuk apa? Untuk orang-orang yang beriman, supaya dia bisa mengambil pelajaran dan supaya dia bisa mensyukuri waktu, ya, supaya dia bisa mensyukuri waktu. Karena sesungguhnya kehidupan dunia adalah kumpulan dari malam dan siang, kumpulan dan malam dan siang, ya. Sehingga itulah umur, itulah waktu, itulah kesempatan. Salah satu penyebab orang-orang dilemparkan ke dalam api neraka adalah karena mereka tidak mau memperhatikan waktu, tidak mau memanfaatkan waktu. Ketika mereka menjerit, ahlun nar menjerit di dalam siksaan api neraka, wa hum yastarikhuna fiha, mereka menjerit, mereka menangis, merintih di dalam api neraka. Karena di dalam neraka tidak ada kehidupan, ya, tidak ada kehidupan. Di dalam neraka juga tidak ada kematian. Jadi mereka, ya, merintih kesakitan, menjerit, menangis. Apa doa mereka? Rabbana akhrijna minha fa in udna fa inna zalimun. Wahai Rabb kami, keluarkan kami dari api neraka. Maksudnya, kembalikan kami, ya Allah, ke dunia. Ya. Fa in udna fa inna zalimun. Kembalikan kami ke dunia, ya Allah, agar kami beriman,
agar kami beramal saleh. Kalau seandainya kami kembali kepada kekufuran, maka kami termasuk orang-orang zalim. Ini adalah janji ahlun nar. Mereka berjanji kalau dikeluarkan dari neraka, dikembalikan ke dunia, mereka akan beriman. Mereka akan beriman dan beramal saleh. Yang dahulu mereka tidak beramal saleh, maka mereka akan beramal saleh. Dan mereka berjanji kalau seandainya ya Allah kami kembali kepada kekufuran, kami ini ada termasuk orang yang tidak tahu diri. Ya. Apa kata Allah Tabaraka wa Taala menjawab doa mereka? Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nadhir فذوقوا فما للظالمين من نصير. Allah mengatakan, awalam nu'ammirkum, bukankah dahulu di dunia kami telah memberikan umur kepada kalian, kami telah berikan waktu kesempatan kepada kalian, kami telah memberikan kepada kalian malam dan siang yang silih berganti. Ya, awalam nu'ammirkum, bukankah dahulu kami telah memberikan kepada kalian kesempatan? Ma yatazakkaru fihi man tazakkar, waktu yang sangat cukup kalau kalian mau mengambil pelajaran. Waktu itu sebenarnya cukup bagi kalian untuk menyelamatkan diri kalian dari panasnya api neraka. Ya, awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar. Kami telah memberikan kepada kalian usia, umur, yang mana usia tersebut bisa dijadikan modal kesempatan untuk mengambil pelajaran, untuk beriman, untuk beramal saleh, untuk menyelamatkan diri dari panasnya api neraka. Maka Allah mengatakan fadzuqu, maka rasakanlah azab neraka, karena sesungguhnya kalian tidak akan diberikan pertolongan. Jadi nikmat waktu dan kesempatan, adanya pergantian malam dan siang merupakan tanda dari tanda-tanda bahwasanya Allah Tabaraka wa Taala yang mengatur alam semesta ini, dan Allah adalah Tuhan yang berhak untuk diibadahi. Ya, tidak ada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah Tabaraka wa Taala. La ayatin li ulil albab, itu adalah tanda-tanda kebesaran Allah untuk orang-orang yang berakal. Siapa mereka? Alladzina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. Mereka adalah orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah dalam kondisi berdiri ataupun duduk ataupun berbaring, ya, dan mereka memikirkan, yatafakkarun, mereka berfikir menggunakan akalnya. Untuk apa? Untuk memikirkan ciptaan Allah yang bernama langit dan juga bumi, dan ciptaan-ciptaan Allah yang lainnya, sambil mereka mengatakan Rabbana ma khalaqta hadza batila, wahai Rabb kami, engkau tidaklah menciptakan ini semua sia-sia, pasti ada hikmah, ada pelajaran. Ya, semua ciptaan Allah Tabaraka wa Taala memiliki apa? Hikmah dan pelajaran. Fakina azaban nar, maka jauhkan kami ya Allah daripada azab neraka. Ayat ini menjelaskan kepada kita agar kita menggunakan akal untuk berfikir, ya, untuk menggunakan akal hati untuk merenung. Karena salah satu tujuan Al-Quran diturunkan adalah untuk difikirkan,
ditadabburi, direnungi ayat-ayatnya. Ini salah satu tujuan Al-Quran diturunkan, untuk ditadabburi ayatnya. Bagaimana cara mentadabburinya? Dengan alat yang Allah berikan yang bernama akal, yang bernama hati. Ya, akan tapi ingat, ketika akal tidak sampai kepada sesuatu yang Allah ciptakan, hikmah ataupun keagungan dari ciptaan Allah, jangan dipaksakan akal tersebut. Akal ini adalah alat untuk mentadabburi ayat-ayat Allah. Ketika akal tidak sanggup untuk memikirkan, maka di saat itu akal wajib tunduk kepada ayat Al-Quran, kepada dalil. Ya, jadi bukan Al-Quran yang mengikuti akalnya, bukan Al-Quran yang tunduk kepada akalnya, tapi akal hati yang mengikut kepada dalil, kepada Al-Quran. Ini sangat penting, karena sebagian orang ketika ada ayat yang bagi dia tidak masuk akal, maka ia mengatakan apa? Ini tidak pas untuk diamalkan, tidak masuk akal, kata dia, karena akalnya tidak sampai ke sana. Ya, yang terjadi adalah maka dia menuhankan akalnya. Ini jelas penyimpangan yang besar. Ya. Akal Allah berikan nikmat akal untuk menjadi alat memikirkan agama Allah, memikirkan ilmu, memikirkan ciptaan Allah, bukan untuk dituhankan. Ada enggak orang-orang yang menuhankan akalnya? Ada tidak? Ada. Padahal yang memberikan akal itu siapa? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi dia benturkan akalnya dengan Al-Quran, dengan dalil. Ketika akalnya kalah, bukan akalnya yang tunduk, tapi malah dalil yang harus ikut akalnya. Fallahul musta'an. Jadi pergantian malam dan siang adalah hakikatnya umur yang berkurang. Sebagaimana Al-Hasan Al-Basri rahimahullah ta'ala, seorang tabi'in, beliau mengatakan, ya bani Adam, innama anta ayyam, idza dhahaba yawmun dhahaba ba'duk. Wahai anak Adam, sesungguhnya engkau adalah kumpulan-kumpulan hari, kumpulan dari hari-hari. Sesungguhnya engkau adalah kumpulan dari hari-hari. Idza zahaba yaumun zahaba ba'du. Jika berlalu satu hari, maka sungguh telah berkurang dari dirimu sedikit. Ya. Itulah hakikat daripada umur, daripada kesempatan, daripada usia, bahwa dia terus setiap malam berlalu, setiap harinya berlalu, dia berkurang. Ya, dia bukan bertambah tapi berkurang. Ya, semakin dekat kepada yang namanya ketetapan Allah atau yang kita kenal dengan ajal. Baik, kita masuk kepada akhlak yang kedua. Bagaimana seorang hamba kepada Allah? Akhlaknya adalah muti'un amr rabbih, senantiasa taat kepada perintah Rabbnya. Ini adab yang kedua. Ya, bahwa seorang muslim, seorang hamba, dia harus taat kepada seluruh perintah Tuhannya. Muti'an lillahi fi amrihi kullih, senantiasa taat kepada Allah pada perintahnya seluruhnya. Ya, seluruhnya. Mukhbitan khashi'an,
dalam keadaan tunduk dan khusyuk. Ya, ini seorang hamba ketika ada perintah Allah dia wajib untuk taat dan dia melaksanakan perintah Allah dalam keadaan apa? Dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan ridha dengan perintah tersebut, bukan karena terpaksa. Ya, ada orang-orang yang terpaksa melakukan ibadah. Perhatikan firman Allah Tabaraka wa Taala ketika Allah telah selesai menciptakan langit dan bumi. Ya, Allah setelah menyelesaikan ciptaan langit dan bumi, kemudian Allah berfirman kepada keduanya, "I'tiya tau'an aw karha." Wahai langit dan bumi, datanglah kepadaku dalam kondisi atau dalam keadaan datang karena taat, karena patuh, atau datang karena terpaksa. Ya. Berkata langit dan bumi, "Ataina ta'iin." Wahai Rabb kami, kami datang memenuhi panggilanmu dalam keadaan tunduk dan ridha. Subhanallah. Ini langit dan bumi. Ya, ciptaan Allah yang besar. Langit dan bumi. Ya, la khalqus samawati wal ard akbaru min khalqi anfusikum. Sungguh kata Allah, ciptaan Allah langit dan bumi lebih besar daripada penciptaan diri kalian. Maksudnya penciptaan manusia. Ya. Akan tapi langit ketika diperintahkan tunduk, patuh. Bumi ketika diperintahkan tunduk dan patuh. Kita makhluk yang jauh lebih kecil daripada langit dan bumi, diperintahkan ada yang taat dan ada yang membangkang. Subhanallah. Ya. Ini pelajaran. Adalah seorang yang keras hatinya atau sulit atau dia terpaksa, ya, di dalam melakukan ketaatan, terpaksa, ya, maka hendaklah dia melihat firman Allah yang kita sampaikan tadi tentang langit dan bumi yang Allah perintahkan untuk datang, maka keduanya mengatakan ataina ta'in, kami datang memenuhi panggilanmu ya Allah dalam keadaan tunduk dan ridha terhadap perintahmu. Waqafan 'inda hududih, seorang mukmin hendaklah dia berhenti pada batasan-batasan yang Allah telah tetapkan. Waqaf, senantiasa berhenti, ya, pada batasan-batasan yang Allah tetapkan. Maksudnya di sini ada perintah, ada larangan. Larangan ini adalah batasan Allah Tabaraka wa Taala, tidak boleh dilarang. Sesungguhnya setiap raja, setiap pemimpin memiliki daerah larangan, ya, pekarangan larangan. Maka sesungguhnya daerah larangan Allah adalah yang diharamkannya. Apa yang diharamkan oleh Allah, apa yang dilarang oleh Allah, ini adalah daerah larangan. Artinya sebelum sampai di situ seorang hamba harus berhenti dan dia tidak boleh dekat-dekat dengan, ya, daerah larangan tersebut. Ya. Seseorang yang mengembala kambingnya di dekat daripada pekarangan yang dilarang, maka dikhawatirkan, ya, kambing-kambingnya akan memakan rumput dari tempat larangan tersebut. Ya, begitulah seorang hamba ketika dia mendekat kepada sesuatu yang diharamkan oleh Allah. Dia belum masuk tapi ada di sekitar, ya, yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Taala, maka dikhawatirkan dia akan terjerumus ke dalamnya. Jadi waqaf, berhentilah sebelum dekat kepada yang diharamkan oleh Allah Tabaraka wa Taala. Mumtathilan amrahu wa la khalafa hawahu, senantiasa menjunjung tinggi perintah Tuhannya
walaupun hawa nafsunya menyelisihinya. Ya, menjunjung tinggi perintah Allah walaupun tidak sesuai dengan hawa nafsu. Ya, Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yakuna hawahu taba'an lima ji'tu bih. Tidak ada dikatakan sempurna iman kalian sampai hawa nafsunya mengikuti petunjuk yang aku bawa, kata Nabi SAW. Sunnahnya Nabi SAW. Ya. Allah Tabaraka wa Ta'ala berfirman, فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. Demi Rabbmu, mereka tidak dikatakan beriman sampai mereka menjadikanmu, wahai Muhammad, sebagai hakim di tengah-tengah mereka. Sebagai hakim memutuskan perkara perselisihan di tengah-tengah mereka. Ya, Allah mengatakan tidaklah dikatakan beriman kalian sampai kalian menjadikan Rasulullah SAW sebagai hakim, sebagai pemutus perkara terhadap perselisihan perkara yang terjadi di antara kalian. Thumma la yajidu fi anfusihim harajan mimma qadait wa yusallimu taslima. Kemudian mereka tidak mendapati di dalam diri mereka ada sesuatu yang mengganjal di hatinya terhadap hukum yang Rasul tetapkan. Mimma qadaita, terhadap apa yang kau tetapkan. Wa yusallimu taslima, akan tetapi mereka tunduk dan pasrah kepada apa yang engkau tetapkan. Jadi ayat ini menjelaskan kepada kita bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah hakim atau pemutus perkara ketika beliau sallallahu alaihi wasallam masih hidup di tengah-tengah para sahabat. Ya, ketika beliau telah diwafatkan, maka makna ini adalah dikembalikan kepada hadis-hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Ya, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allah war Rasul. Jika kalian berselisih pendapat, ya, berselisih faham, maka kalian hendaklah kembalikan itu kepada Allah dan Rasulnya. Ya, jika kalian orang yang beriman, jika kalian orang yang beriman, ada perselisihan, ada kesalahpahaman, maka kembalikan kepada Al-Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Inilah ketundukan yang mutlak terhadap hukum Allah dan hukum Rasulnya. Inilah ketundukan hati, ya, penyerahan diri secara mutlak kepada hukum Allah dan Rasulnya. Watta'ah al-kamilah al-mutlaq, dan ketaatan yang sempurna dan mutlak juga. Wa bidunihima la yakunu iman. Tanpa keduanya maka tidak dikatakan seorang itu beriman. Ya. Tanpa ada ketundukan yang sempurna, ketaatan yang sempurna kepada apa? Kepada hukum Allah, kepada hukum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka tidak dikatakan iman. Tidak dikatakan dia beriman. Oleh karena itu, seorang muslim hendaklah menjauhi, berpaling atau menyimpang dari petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya. Jika kita bedakan petunjuk Allah dan petunjuk Rasulnya, maksudnya Al-Quran dan hadis. Ya, sebenarnya petunjuk Allah adalah petunjuk Rasul. Petunjuk Rasul adalah petunjuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Orang yang taat kepada Allah berarti dia taat kepada Rasul. Orang yang taat kepada Rasul berarti dia taat kepada Allah. Man yuti'ir rasula faqad ata'a Allah. Siapa yang taat kepada Rasul maka sungguh dia telah taat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebaliknya, siapa yang durhaka kepada Rasul maka sungguh dia telah durhaka kepada
Allah tabaraka wa taala. Jadi tidak pantas bagi seorang muslim yakni mengambil petunjuk selain daripada petunjuk Rasulullah SAW. Tidak pantas bagi seorang muslim membelakangi petunjuk Rasulullah SAW. Akan tetapi wajib baginya mengambil petunjuk Rasulullah SAW dalam kehidupannya, dalam setiap sendi-sendi kehidupannya, ya, baik kehidupan bermasyarakat, kehidupan di di rumah tangganya, maka dia harus menjadikan petunjuk Rasul sallallahu alaihi wasallam ada di hadapan kedua matanya, sehingga dia terus melihat petunjuk tersebut, sehingga dia terus mengikuti petunjuk tersebut. Petunjuk Rasulullah SAW adalah petunjuk Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Ketika Allah menurunkan Nabi Adam dari surga, ya, kemudian Allah menjelaskan, fa imma ya'tiyannakum minni huda faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Jika datang kepada kalian petunjukku, kata Allah, maka barang siapa yang mengikuti petunjukku, maka tidak ada rasa takut bagi mereka dan mereka tidak bersedih. Ya, di ayat yang lain, faman tabi'a hudaya fala yadhillu wa la yashqa. Barang siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah, maka dia tidak akan sesat dan dia tidak akan celaka selama-lamanya. Jadi makna sebaliknya adalah siapa yang berpaling dari petunjuk Allah, maka dia akan dihantui rasa takut dan dia akan senantiasa bersedih. Barang siapa yang berpaling dari petunjuk Allah, maka dia pasti akan sesat dan dia pasti akan celaka. Kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, akhlak yang ketiga seorang hamba kepada penciptanya adalah senantiasa merasakan ada tanggung jawab, ya, tanggung jawab dari kepemimpinannya, ya, merasa bertanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin, ya. Nabi SAW bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap kalian adalah pemimpin, ya, setiap kalian adalah pemimpin dan setiap kalian akan ditanyakan, ya, akan diminta pertanggungjawaban dari apa yang dia pimpin, ya. Wal imam ra'in, seorang imam adalah pemimpin. Naam, jelas dia pemimpin, ya. Presiden, ya, pemimpin, ya. Wali kota pemimpin, ketua RW pemimpin, ketua RT pemimpin, ketua di setiap rumah pemimpin, kepala rumah tangga pemimpin, bahkan seorang ibu juga pemimpin di rumahnya ketika tidak ada suaminya. Oleh karenanya kata Nabi SAW, setiap kalian akan diminta pertanggungjawaban terhadap apa yang dia pimpin. Siapa yang mengamanahkan kepemimpinan ini? Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah Tabaraka wa Ta'ala, ya. Jadi setiap kita ada perasaan bertanggung jawab terhadap apa yang dia pimpin, terhadap apa yang dia pimpin, ya. Seorang suami dia akan ditanya tentang keluarganya pada hari kiamat, ya.
Maka Nabi SAW mengancam seorang suami yang tidak ada sifat cemburu terhadap keluarganya ketika melakukan hal-hal yang diharamkan oleh Allah, atau yang kita kenal dengan dayus ya. Ini adalah pemimpin yang melalaikan kepemimpinannya, tidak peduli, tidak ada cemburu kepada keluarganya, kepada istrinya, kepada anak-anaknya ketika mereka melanggar aturan-aturan Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana yang kita sebutkan di awal bahwa seorang mukmin itu harus berhenti. Di mana dia berhenti? Batasan-batasan Allah. Jika kalau ada yang melanggar, maka wajib pemimpin bertindak. Ya. Dalam hal ini kepala rumah tangga. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Ya, para suami adalah pemimpin di rumah tangga mereka bagi istri-istri mereka dan anak-anak mereka. Ini adalah tanggung jawab yang besar, dan melalaikannya adalah salah satu dosa. Ya, melalaikannya salah satu dosa yang besar juga. Maka seorang muslim tidak pernah tidak pernah tahan, tidak pernah sabar terhadap pelanggaran yang ada di rumah tangganya. Dia segera menghilangkan keburukan tersebut, dosa tersebut, pelanggaran tersebut, segera. Ya. Ini juga adab akhlak kepada siapa? Kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena apa yang Allah berikan kepada kita adalah amanah. Ya, Allah mengatakan jangan kalian mengkhianati amanah kalian. Amanah yang diamanahkan kepada kalian. Ya. Belum lagi nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kita. Ya, setiap itu akan diminta pertanggungjawaban. Summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Kemudian kalian sungguh pasti akan ditanyakan terhadap nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada kalian. Ya. Nikmat yang halal akan dihisab oleh Allah. Ya, adapun nikmat yang didapatkan dengan cara yang haram maka akan diazab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya. Jadi yang halal ditanyakan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ya, apalagi yang haram, ya bukan hanya sekedar ditanya tapi diazab oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Jadi seorang mukmin harus mengetahui mana yang ma'ruf, mana yang mungkar. Ya. Barang siapa yang meninggalkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar karena dia takut kepada makhluk, maka hampir saja ketaatan itu dicabut darinya. Ya, orang yang takut beramar ma'ruf dan nahi munkar, ya, hampir saja ketaatan itu dicabut dari orang ini. Yang seperti yang dikatakan oleh Ibnu Qayyim al-Jauziyah rahimahullahu taala. Ya. Jadi al-amru bil ma'ruf ini harus ditegakkan oleh seorang pemimpin. Ya, man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi. Siapa saja yang melihat di antara kalian kemungkaran, hendaklah dia cegah kemungkaran itu dengan tangannya. Ya, para ulama menjelaskan tangan di sini apa? Ya, ini kepemimpinan atau kekuasaan yang dia miliki. Ya, seorang ayah ketika melihat anaknya melakukan kemungkaran maka dia cegah dengan tangannya. Bisa dengan tangan langsung atau kekuasaan yang dia miliki sebagai seorang pemimpin, sebagai seorang ayah dengan nasihat. Ya. Faman lam yastati fa bi lisani. Kalau dia tidak bisa maka hendak dengan lisannya. Dengan nasihat. Dengan takhwib, memberikan kabar takut kepada orang yang melakukan kemungkaran. Ya.
Berkata Ibnu Mas'ud, halaka man lam yakun lahu qalbun la ya'rifu bihi al-ma'ruf wa yunkiru bihi al-munkar. Celakalah orang yang hatinya tidak mengenal yang ma'ruf, tidak mengenal yang ma'ruf dan tidak mengingkari yang munkar. Kata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu, ini hati orang yang celaka. Bagaimana hati yang celaka kata beliau? Yang tidak mengetahui mana yang ma'ruf dan dia tidak peduli dengan yang munkar. Ya. Agama ini tegak karena apa? Karena amar ma'ruf dan nahi munkar. Agama ini tegak karena adanya nasihat. Ad-dinun nasiha. Agama ini dibangun di atas nasihat. Ya. Umat ini menjadi umat yang paling istimewa karena ada amar ma'ruf dan nahi munkar. Kuntum khaira ummatin ukhrijat lin-nas. Ya, ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian adalah sebaik-baik umat kata Allah Tabaraka wa taala. Karena apa? Ya, karena kalian memerintahkan kepada yang ma'ruf dan karena kalian mencegah dari yang munkar dan karena kalian beriman kepada Allah Tabaraka wa taala. Ikhwani fi din, kaum muslimin yang semoga dirahmati oleh Allah Tabaraka wa taala. Alangkah banyaknya orang-orang yang beramar ma'ruf. Banyak orang-orang yang beramar ma'ruf dan sangat sedikit orang yang bernahi mungkar. Apa sebabnya? Mana lebih mudah, beramar ma'ruf atau bernahi mungkar? Mana yang lebih mudah? Mana yang lebih sulit, nahi mungkar atau amar ma'ruf? Dua-duanya. Mana lebih sulit? Yang kita rasakan? Mana lebih sulit? Nahi mungkar. Ini sulit. Ya. Kalau mengajak kebaikan mudah. Ya mengajak. Dia mau alhamdulillah, tidak mau ya tidak mengapa. Tapi kalau nahi mungkar tantangannya apa? Dijauhi, ditinggalkan. Ya. Betul atau tidak? Betul, bernahi mungkar berat. Dan inilah yang diperjuangkan oleh para nabi dan rasul, sampai di antara mereka ada yang berdarah-darah, sampai di antara para nabi dan rasul ada yang dibunuh. Subhanallah, karena mereka apa? Nahi mungkar. Ada di antara mereka yang dibakar. Siapa? Nabi Ibrahim alaihi wa ala nabiyina afdhalus salati wassalam dibakar karena apa? Nahi mungkar. Karena Nabi Ibrahim melarang mereka menyembah berhala-berhala, patung-patung yang mereka buat dengan tangan-tangan mereka sendiri. Ya. Kata Nabi Ibrahim, "Ma hadhihi tamathil?" Apa ini patung-patung yang kalian sembah? Kalian yang buat? Kalian letakkan makanan di hadapannya? Ya. Apa ini tuhan-tuhan yang kalian sembah? Apakah dia memberikan manfaat, memberikan madarat? Apakah dia bisa melihat, bisa mendengar? Kaumnya tidak bisa jawab. Ya, kaumnya tidak bisa menjawab. Tatkala Nabi Ibrahim menghancurkan patung-patung mereka, ya. Kemudian mereka menangkap Nabi Ibrahim. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, kalau kalian menyembah berhala, patung yang kalian sembah, tanyakan kepada patung tersebut. Ya. Nabi Ibrahim menghancurkan berhala-berhala mereka seluruhnya kecuali yang paling besar. Jadi kapak atau parang yang dia gunakan untuk menghancurkan patung-patung kecil dia gantungkan di patung yang paling besar. Kata Nabi Ibrahim, tanyakan kepada ini patung. Bukan saya yang melakukan, tapi ini ya patung yang paling besar. Dia cemburu, dia iri. Ada tuhan-tuhannya banyak kalian sembah, dia maunya dia sendiri yang disembah. Jadi dia hancurkan patung-patung yang lain. Kalau kalian tak percaya, tanyakan kepada patung-patung yang sudah hancur ini. Ya,
kaumnya Nabi Ibrahim terdiam. Sekilas mereka menunduk dan hampir saja mereka mendapatkan melihat cahaya petunjuk. Tapi karena kesombongan itu syaitan datang, kemudian mereka mengatakan kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, engkau tahu sendiri bahwa patung-patung ini tidak dapat berbicara. Ya, mana mungkin kami bertanya kepadanya?" Nabi Ibrahim mengatakan, "Kalau begitu kenapa kalian sembah patung yang tidak bisa berbicara?" Mereka marah, mereka tangkap Nabi Ibrahim, mereka bakar. Tapi Allah Tabaraka wa Ta'ala yang menciptakan api mengatakan, "Ya naru kuni bardan wa salaman ala Ibrahim." Wahai api, jadilah engkau dingin dan menyelamatkan untuk Ibrahim. Ya, mereka tidak tahu bahwa api itu adalah ciptaan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah selamatkan Nabi Ibrahim. Tapi hikmahnya di sini adalah karena bernahi mungkar, Nabi Ibrahim pun dibakar. Bahkan Nabi kita Muhammad SAW dilempari dengan batu karena bernahi mungkar. Ya, maka tantangan nahi mungkar ini berat di dalam keluarga, di dalam rumah tangga, apalagi di dalam bermasyarakat, apalagi dari bawahan ke atasan, ini paling berat. Tapi insya Allah bagi orang-orang yang memiliki kekuasaan, dia seorang pemimpin, maka ini lebih mudah baginya untuk menegakkan nahi mungkar. Al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Berarti kita kepala rumah tangga, ada ada jabatan, ada kepemimpinan, maka al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar harus kita tegakkan di rumah tangga kita. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.